Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nyai Yasmin Oliver dari kelas 3CC dengan NPM 0620303183 akan menjelaskan tentang perintah dasar Linux Ubuntu Server versi 18.04. Pertama kita masuk ke Linux Ubuntu Server dengan cara klik Start dan login pada Linux Ubuntu. Ini adalah tampilan awal setelah kita klik Start. Setelah kita berhasil masuk ke Linux Ubuntu, kita masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Masukkan username, dan masukkan passwordnya. Jika sudah muncul tampilan Welcome to Ubuntu, maka kita dapat melanjutkan perintah dasar Linux. Yang pertama, perintah pwd untuk mencari folder atau directory yang kita gunakan saat ini. Yang kedua, perintah cd untuk membuka folder langsung dengan nama directory yang jelas atau lengkap. Yang ketiga, perintah cd.2 untuk memindahkan satu directory ke atas. Yang keempat, perintah cd-min atau cd-strip untuk berpindah ke directory sebelumnya. Saat melakukan ping nanti, kita perlu meremoting terlebih dahulu dengan cara setting network dari NAT menjadi host only adapter seperti cara di video. Lalu kita lanjut ke perintah kelima, yaitu perintah ls untuk melihat konten atau isi directory. Yang keenam, perintah ls -r untuk membuat list atau daftar dari semua file yang ada di subdirectory. Yang ketujuh, perintah ls -a untuk menampilkan file tersembunyi. Yang kedelapan, perintah ls -ar untuk menampilkan informasi pada daftar file atau directory secara mendetail. Yang kesembilan, perintah kill -9 untuk menghentikan program yang sedang berjalan menggunakan sinyal. Yang kesepuluh, perintah sudo kill -9 atau super user do untuk menjalankan task yang memerlukan hak akses. Yang ke-11, perintah sudo fdix -1 untuk menampilkan partisi pada perangkat. Yang ke-12, perintah awk untuk memindahkan teks dan memproses bahasa. Yang ke-13, perintah ssh untuk mengakses komputer atau server dari jarak jauh. Yang ke-14, perintah date untuk menampilkan tanggal harinya. Yang ke-15, perintah clear untuk membersihkan jendela terminal. Yang ke-16, perintah who untuk menampilkan user yang digunakan saat ini. Yang ke-17, perintah help untuk menampilkan panduan atau instruksi secara ringkas. Yang ke-18, perintah man, hampir sama dengan help, hanya saja kalau man instruksinya lebih dijabarkan lagi. Yang ke-20, perintah widget, ini sangat berguna karena bisa menunjuk file dari internet. Yang ke-21, perintah uname untuk mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux seperti nama mesin, sistem operasi, dan lainnya. Yang ke-22, perintah uname untuk menampilkan versi kernel yang dipakai, tanggal instalasi, dan jenis arsitektur sistem operasi. Yang ke-23, perintah top menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses. Yang ke-24, perintah ifconfig untuk melihat IP yang sedang terkoneksi dan network device apa saja yang tersedia. Yang ke-25, perintah ps untuk menampilkan snapshot proses yang sedang berjalan. Yang ke-26, perintah bg untuk membuat proses background. Yang ke-27, perintah fg membuat background proses menjadi foreground proses. Yang ke-28, perintah mkdir untuk membuat direktori baru. Yang ke-29, perintah nano untuk merubah teks editor.
Yang ke-30, perintah CAT untuk membuat daftar isi file pada standar output atau SDA. Yang ke-31, perintah do untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau directory. Yang ke-32, perintah do strip h untuk melihat jumlah penggunaan disk dalam satuan byte, kilobyte, dan megabyte. Yang ke-33, perintah sudo untuk menjalankan program sebagai user root atau super user. Yang ke-34, perintah su untuk mengganti user ID. Yang ke-35, perintah locate untuk mencari file. Yang ke-36, perintah df untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system. Yang ke-37, perintah df strip n untuk melihat laporan berupa satuan megabyte. Yang ke-38, perintah head strip n hanya untuk menampilkan baris yang kita inginkan saja. Yang ke-39, perintah tail strip n untuk menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Yang ke-40, perintah tar untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarball. Yang ke-41, perintah chmod untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission atau hak akses file dan directory. Yang ke-42, perintah chown untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus atau yang spesifik. Yang ke-43, perintah jobs untuk menampilkan semua job saat ini beserta dengan statusnya. Yang ke-44, perintah mount untuk melampirkan sebuah file sistem ke dalam satu folder besar. Yang ke-46, perintah unmount untuk memutuskan perintah mount pada folder atau mengunlock perintah mount. Yang ke-47, perintah reboot untuk memulai ulang. Yang ke-48, perintah hostname untuk mengetahui nama host atau network. Dengan menambahkan strip i, maka di akhirnya akan muncul alamat IP jaringan yang akan ditampilkan. Yang ke-48, perintah hostname strip i besar hanya akan menampilkan alamat IP jaringannya saja. Yang ke-50, perintah zip untuk mengkompres file ke arsip zip.
Yang ke-51 perintah unzip untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. Yang ke-52 perintah user add untuk membuat user baru. Sedangkan password untuk menambahkan password ke akun user tersebut. Yang ke-53 perintah div untuk membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Yang ke-54 perintah ping untuk mengecek status konektivitas ke server. Yang ke-55 perintah ping localhost untuk mengecek status konektivitas localhost ke server. Yang ke-56 perintah grep untuk menyelesaikan taks harian dan pencarian di semua teks dalam file. Yang ke-57 perintah history untuk mengecek kembali review command yang sudah ditambahkan sebelumnya. Yang ke-58 perintah echo untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Yang ke-59 perintah power off atau shutdown untuk mematikan Linux Ubuntu server. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang perintah dasar Linux Ubuntu server. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.